Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Nauri Virgin dari 10 MPLB 3 akan mempresentasikan tentang tahapan siklus air. Mohon disimak ya. Bisa kita lihat gambar ini. Gambar tersebut menjelaskan tentang siklus air atau daur hidrologi, yaitu proses perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Siklus air terjadi karena adanya panas matahari. Penjelasan tahapan siklus air. 1. Evaporasi, yaitu penguapan. Pada gambar terlihat air laut atau danau menguap ke udara. Panas matahari memanaskan air di permukaan bumi. Air berubah menjadi uap air lalu naik ke atmosfer. Proses ini disebut evaporasi. Contohnya, air laut menguap saat cuaca panas. Genangan air lama-kelamaan mengering. 2. Transpirasi. Di gambar juga terdapat panah naik dari tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan uap air melalui daun. Proses keluarnya uap air dari tumbuhan disebut transpirasi. Evaporasi dan transpirasi bersama-sama membantu menambahkan uap air di udara. Kondensasi. Uap air yang naik ke atas akan mengalami pendinginan saat suhu udara dingin. Uap air berubah menjadi titik-titik air kecil. Titik-titik air berkumpul membentuk awan. Proses perubahan uap air menjadi awan disebut kondensasi. Contohnya, embun pagi dan kaca dingin yang berair. Presipitasi, hujan. Ketika awan sudah sangat penuh oleh air, titik-titik air menjadi semakin berat. Air jatuh ke bumi sebagai hujan. Proses jatuhnya air dari awan disebut presipitasi. Presipitasi bisa berubah hujan, salju, atau hujan es. Infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke tanah, sebagian akan meresap. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Air yang meresap akan menjadi air tanah dan cadangan air sumur. 6. Air tanah. Air yang berada di bawah permukaan bumi disebut air tanah. Air tanah mengalir perlahan di bawah tanah. Sebagian keluar menjadi mata air, sebagian lagi menuju sungai atau laut. 7. Air permukaan. Tidak semua air meresap ke tanah. Sebagian air mengalir di permukaan bumi. Air mengalir melalui sungai, danau lalu kembali ke laut. Proses ini membuat siklus air terus-menerus berulang. Urutan siklus air secara singkat, yaitu matahari, evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, air permukaan, kembali ke laut, menguap lagi. Manfaat siklus air. 1. Menyediakan air bersih bagi makhluk hidup. 2. Menjaga keseimbangan alam. 3. Membantu pertumbuhan tumbuhan. 4. Mengisi cadangan air tanah. 5. Mengatur cuaca dan iklim. Dampak jika siklus air terganggu. Jika hutan ditebang atau lingkungan rusak, resapan air berkurang. Bisa terjadi banjir, cadangan air tanah menurun, kekeringan lebih mudah menjadi. Karena itu, menjaga lingkungan sangat penting agar siklus air tetap berjalan dengan baik. Kesimpulan, siklus air adalah proses peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran air permukaan. Siklus ini sangat penting untuk kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Sekian teman-teman penjelasan dan presentasi yang saya berikan tentang tahapan siklus air. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.